Puji nama Tuhan. Sebelum Ibu Pendeta Kristiani Nino Sri Hartini akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita saat ini, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh penolong, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saya akan naikkan pujian Roh Kudus, kamu hadir di sini. Boleh ikut bersama-sama dengan saya naikkan pujian ini dari tempat sahabat doa dan sahabat iman saya berada. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Salam, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus ada dan Roh Kudus tinggal. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita orang yang percaya. Orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu orang Kristen. Semuanya punya Roh Kudus dikatakan di situ. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mari Anda garis bawahi kata-kata ini. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai roh penghibur, di dalam versi lain dikatakan roh penolong. Memang di dalam bahasa Yunani ada artinya helper, yaitu penolong. Roh Kudus yang roh penolong itu yang pertama berperan dalam kehidupan kita. Peran pertama yaitu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Apa itu segala sesuatu? Segala macam, segala hal tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang relasi kita, bagaimana kita berrelasi, tentang keluarga kita, atau anak-anak sekolah, tentang pelajaran Anda.
Itu yang Roh Kudus akan ajarkan. Apa bisa? Nyatanya firman Tuhan berkata begitu, akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu, supaya kita tidak salah dengan kesalahan yang sama, supaya kita tidak jatuh gagal dalam kegagalan yang sama, karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Mari mulai hari ini Anda selalu minta petunjuk, Anda selalu bertanya, Anda minta pertimbangan kepada Tuhan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda. Ada satu kesaksian, mari dengar anak-anak yang masih sekolah. Anak saya yang nomor 2 ketika masih kelas 5 SD, ada trouble untuk pelajaran matematika. Besok paginya harus ulangan matematika, dan malam ini belajar bersama saya, minta tolong saya mengajarinya. Dia berkata, "Ibu, tolong ajari aku." Saya ajari dengan cara saya. Dia berkata, "Bukan begitu, guru saya ngajarinya bukan begitu," walaupun hasilnya sama. Dan saya tidak mengerti, saya ulang-ulang, dia tetap berkata tidak bisa ngerti, bukan begitu caranya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Lalu saya katakan, "Tuhan Roh Kudus, bukankah Engkau ada dalam hidup anak saya? Tolonglah dia, beri pengertian kepada dia." Lalu saya ajak baca firman Tuhan, saya ajak baca Mazmur 23 saat itu. Lalu saya berdoa bersama anak saya, lalu saya suruh tidur, tidak belajar. Bagaimana saya tidak bisa mengerti, mengajarinya. Ternyata hari itu adalah titik balik bagi anak saya, yang biasa ranking 8 menjadi 5 besar paralel. Beberapa kelas dia 5 besar. Bukankah itu hal yang menakjubkan? Roh Kudus yang bisa menolong. Kemudian waktu SMP ujian nasional, karena trouble-nya di matematika, saya berdoa waktu dia ujian matematika, dan ternyata dapat nilai sempurna, yaitu nilai 10 dalam ujiannya nasional. Bukankah itu Tuhan yang luar biasa? Semua memberi aplaus. Harusnya aplaus itu untuk Tuhan Roh Kudus, bukan untuk saya dan anak saya. Bisa semuanya. Tanya kepada Roh Kudus, jangan jalan sendiri. Ada istilah bukan good idea, tapi God idea. Tuhan Roh Kudus punya ide-ide untuk bisnis Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk bagaimana mengembangkan ekonomi Anda supaya tidak selalu berkekurangan. Maka dari itu orang akan berkata, orang Kristen beda ya. Memang beda, karena ada Roh Kudus yang menghibur dan menolong, mengajari segala sesuatu, apapun yang Anda butuhkan. Yang kedua dikatakan di sini, Roh Kudus akan mengingatkan semua yang pernah kita dengar dari Yesus. Firman Tuhan. Kita, kalau Anda tidak pernah baca firman Tuhan, kalau Anda tidak pernah bergereja dan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Anda akan mengingatkan firman Anda saat Anda membutuhkannya. Marilah Anda membaca firman Tuhan, bergereja mendengarkan firman Tuhan dari gembala Anda. Kita belajar hari ini. Roh Kudus, setiap kali kita ada kesesakan, mungkin waktu kita sakit, Roh Kudus pasti mengingatkan. Hai, dengar, ada Yeremia 33:6 yang mengatakan, sesungguhnya Tuhan sudah mendatangkan kepadamu kesehatan dan kesembuhan dan menyembuhkanmu pada waktu Anda butuh keuangan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Ada Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan sudah mencukupi semua kebutuhanmu menurut kekayaan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Bukankah hal yang luar biasa? Yang pertama, Tuhan akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan akan mengingatkan firman Tuhan saat kita kesesakan dan membutuhkan pertolongannya, sehingga kita selalu kuat. Tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan. Kemudian yang ketiga, kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah roh penolong atau penghibur. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tadi yang pertama, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan semua firman yang telah kita dengar. Yang ketiga, Roh Kudus akan menuntun kita masuk dalam seluruh kebenaran, sehingga tidak mungkin kita jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Tidak mungkin kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tidak mungkin kita akan jatuh dalam kegagalan yang sama. Roh Kudus yang menuntun terus ke seluruh jalan kebenaran, jalan sesuai firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat dikatakan di sini, aku akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang belum datang, yang akan datang. Bukankah itu hal yang luar biasa, yang belum kita lihat, belum kita tahu? Tuhan akan memberitahukannya, Tuhan akan memperlihatkannya. Saya beri contoh, ada lukisan, ada
pengalaman saya waktu suami saya masih bersama-sama saya. Sekarang suami saya sudah di surga. Dia sedang ada deal, ada janjian dengan temannya, ada kerjaan yang harus, ada pekerjaan yang harus diselesaikan mereka. Saya diberitahu oleh Roh Kudus waktu saya saat teduh pagi hari. Roh Kudus berkata, hati-hati, suamimu akan dijebak atau akan dicelakai. Kemudian saya beritahu, hati-hati waktu ketemu dia, nanti bapak akan dicelakai atau akan dijebak. Oke, Roh Kudus akan memimpin saya. Lalu siang itu mereka ketemu, suami saya ketemu dengan si A. Saya berdoa di rumah. Waktu suami saya ada jebakan dan orang itu berbicara ngomong-ngomong dan itu mencelakai dan menjebak suami saya tertawa. Dia berkata, Roh Kudus sudah memberitahu saya sehingga tidak bisa terjebak. Anda ngerti, Roh Kudus memberitahu hal yang belum datang tentang bisnis Anda. Anda bisa tanya, apa yang akan terjadi, apalagi ya Tuhan yang akan saya kerjakan untuk hari akan datang, untuk bisnis saya hari ini ke depannya bagaimana ya Tuhan. Jangan Anda ramalan-ramalan kepada orang lain pakai tarot, pakai kartu dan sebagainya. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa kita tanya orang lain? Ngomong sama Roh Kudus, tanya sama Roh Kudus. Bukankah itu hal yang luar biasa? Saya harap hari ini Anda diberkati, karena ada Roh Kudus sebagai roh penolong, ada Roh Kudus sebagai roh kebenaran, Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepada Anda, Roh Kudus yang mengingatkan semua firman yang pernah Anda dengar atau Anda baca. Roh Kudus akan menuntun Anda ke jalan kebenaran sehingga tidak pernah ada kesalahan. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada Anda hal-hal yang akan datang, bisnis apa yang ngetren yang akan datang. Tuhan Roh Kudus akan ajarkan kepada kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Saya harap hari ini Anda diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.